Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mohon maaf agak menunggu lama karena beberapa kesibukan rekan-rekan dari jurnalis juga, termasuk dari teman-teman dari jajaran tadi menyiapkan segala sesuatunya. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada hari ini Direktorat Krimum Polda Bali dan jajaran khususnya Direktorat Krimum dan Kasat Reskrim jajaran Polda Bali selama April kemarin menggelar operasi dengan Sandi Sikat Agung 2022. Operasi ini sasarannya hanya satu, pengungkapan kasus surat curanmor atau yang lebih kita kenal dengan 3C. Kemudian kenapa kok kita lakukan operasi? Jadi rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, tentunya ada tujuan khusus yang kita kehendaki. Yang pertama tentunya ingin menciptakan situasi Bali secara umum kondusif. Secara khusus, Polda Bali ingin menciptakan situasi 93 negara. Dan kemudian juga rangkaian dari G20 juga sudah berlangsung sampai dengan nanti bulan Oktober atau November 2022. Dan yang lebih khusus adalah dalam rangka membantu Bali dalam rangka pemulihan ekonomi dan pariwisata. Karena kriminalitas tentunya juga berdampak terhadap citra Bali dalam rangka kunjungan wisata ke Bali. Seperti kemarin, rekan-rekan media juga melihat seorang wisatawan asing membuat vlog bahwa dia tidak nyaman di Kuta karena diikuti oleh pedagang, merasa tidak aman dan sebagainya, kemudian viral. Dan itu tentunya juga berdampak terhadap kunjungan wisata yang akan datang ke Bali, baik wisatawan domestik maupun internasional. Kemudian rekan-rekan sekalian yang saya hormati, hasil pelaksanaan operasi Sikat Agung 2022 berhasil mengungkap target sesuai dengan TO yang sudah ditentukan. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Bali menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan jajaran baik Polda Bali maupun Kasat Reskrim jajaran yang sudah berhasil mengungkap kasus sesuai dengan target operasi yang sudah ditentukan. Saat ini yang hadir pertimbangan keamanan membawa tersangka dan barang bukti yang cukup jauh, sehingga yang bisa kita hadirkan di sini adalah hasil ungkapan Polda dan Polres Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kemudian hasilnya Polda Bali dan jajaran berhasil mengungkap 54 kasus. Dari 54 kasus itu berhasil diamankan 66 tersangka. Kemudian 4 tersangka kita berikan tindakan tegas dan terukur karena melakukan perlawanan dan tidak kooperatif terhadap petugas dalam rangka pengungkapan kasus terhadap dirinya. Dan dari 66 tersangka dan 54 kasus itu, khusus curanmor kita bisa mengungkap 4 kasus pencurian kendaraan bermotor roda 4 dan kurang lebih 31 kendaraan roda 2. Jadi kepada masyarakat yang merasa kehilangan motornya kemudian berhasil kita ungkap, silakan untuk berkoordinasi dengan penyidik untuk nantinya bisa motornya kembali lagi dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Rekan-rekan media sekarang yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Bali, apalagi ini ada mudik, ada pulang dan sebagainya, untuk berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah Bali. Kejahatan terjadi tidak hanya karena hanya niat pelaku saja, juga hanya karena kesempatan. Bisa jadi lupa mengunci motor, bisa jadi tidak mencabut kunci yang nyangkel dan sebagainya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau kita tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita supaya kita tidak menjadi korban tindak pidana. Khusus kendaraan bermotor, parkirlah di tempat parkir yang aman. Kalau punya rumah, parkirlah kendaraan di rumah. Jangan di pinggir jalan, jangan di trotoar, jangan di luar pagar dan sebagainya.
Dan yang lebih penting adalah berikan kunci pengaman. Karena rata-rata dari kasus yang kita ungkap 31 kasus curanmor ini, ada beberapa yang kuncinya nyantol, ada yang beberapa modusnya menggunakan kunci palsu atau kunci T atau merusak dari mata kunci yang di kendaraan. Dan yang lebih penting adalah berikan pengamanan ganda. Jangan percaya atau jangan dengan hanya motor yang ada pengamanan yang terbatas, kemudian kita menaruh motor di tempat yang tidak aman, akhirnya bisa terjadi kejadian curanmor menimpa kita. Dan lengkapi baik rumah, pemukiman, tempat parkir dengan pengamanan lebih, penambahan CCTV, penambahan pengamanan lingkungan dan sebagainya. Himbauan-himbauan ini yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Bali supaya tidak menjadi korban. Karena pencegahan itu penting, dan pencegahan tidak hanya dari para bapak polisi saja. Kalau reskrim ini tugasnya hanya mengungkap. Kalau pencegahan ya pengamanan swadaya, swakarsa dari masyarakat, meningkatkan keamanan lingkungan masing-masing, menjaga properti masing-masing itu lebih penting. Jangan dipercayakan hanya kepada satu atau dua orang saja. Kemudian yang kedua, pesan kepada para pelaku yang mungkin belum tertangkap dalam pelaksanaan operasi sikat ini. Jadi operasi sikat selesai bukan berarti kita selesai dalam pengungkapan kasus. Saat ini Polda Bali dan jajaran sampai dengan nanti Lebaran selesai menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan sama sasarannya adalah pengungkapan kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat. Khususnya 3C ini, curat, curas, dan curanmor. Dan para pelaku yang di sana, yang di luar sana, ingat, Polda Bali dan jajaran tidak segan-segan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku yang mengganggu keamanan Bali, mengganggu pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali. Buktinya sudah ada dan jangan sampai Anda yang di luar sana menjadi bukti selanjutnya. Saat ini ada 4, bisa kita hadirkan 1 karena yang 3 masih dalam rangka perawatan. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers atau press release hasil operasi sikat agung 2022. Sekali lagi pada rekan-rekan jajaran saya sampaikan terima kasih, dan kepada seluruh masyarakat Bali tetap tingkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dalam menjaga properti masing-masing. Sekian dan terima kasih. Saya kini dengan Para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Daerah dengan kasus terbanyak di Sambal kita di mana Pak? Dan di antara pelaku ini yang mana yang kerugiannya terbesar, mungkin bisa ditunjukkan? Ya, pasti karena barometer Bali adalah Polres Kota dan Badung. Jadi pengungkapan kasus juga banyak dari Polres Kota dan Polres Badung. Kejahatan ini kan terjadi karena kesempatan ya. Bisa jadi di samping Polda pun kalau nggak dijagain hilang juga. Tapi rata-rata dari tindak pidana yang kita ungkap di daerah-daerah tujuan wisata, pemukiman penduduk lah. Gimana Pak Kasat? Seminyak dan Kuta. Di masyarakat Seminyak dan Kuta dan pengunjung masyarakat yang akan berwisata di situ silakan hati-hati. Mungkin yang di belakang dengerin juga yang nanti ngasih tahu temennya. Ada lagi? Ini kan katanya nanti kan Bali tidak hanya mudik, juga ada yang datang berkaitan dengan mungkin liburan. Nah, antisipasi peningkatan kedatangan dari luar ke Bali sendiri, apakah rangkaian dan kegiatan yang ditingkatkan juga ada pengamanan khusus ke daerah tersebut? Betul. Jadi secara konsep operasi ya, ini Pak Karoop sebenarnya, Polda Bali menggelar operasi ketupat sebenarnya. Jadi pengamanan harus mudik, balik, dan perayaan Hari Raya Idul Fitri termasuk liburan. Dan Polda Bali termasuk Polda yang prioritas di samping di Jawa, Lampung, dan Sumatera bagian selatan. Itu tetap pelibatan kekuatannya juga besar, dan tentunya ini dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat Bali yang akan berwisata. Dan sudah kita prediksi sesuai dengan hasil survei juga bahwa ada peningkatan signifikan masyarakat yang mudik, termasuk juga nanti masyarakat yang akan plat merah oranye. Itu berarti ada kemungkinan sindikat ini tidak mengincar kendaraan pribadi aja, termasuk kendaraan plat merah.
Ya enggak? Ya, plat merah itu yang ungkap Polda. Nanti bisa Pak Endang jelaskan. Itu tadi prinsipnya Mas. Jadi kejahatan ya karena ada kesempatan. Karena mereka juga rata-rata menjualnya bukan dalam bentuk kendaraan kemudian lengkap dengan plat nomor asli dan sebagainya. Pasti diprotoli, diganti plat dan sebagainya. Jadi kelihatannya juga punya nilai, kemudian tidak ada pengamanan, ya pasti akan. Ada lagi? Dibandingkan tahun sebelumnya, Trennya cukup ada peningkatan Pak. Ini juga sesuai dengan hasil evaluasi kejadian selama ini memang ada tren kenaikan kriminalitas di Bali. Jadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Karoop bahwa pemulihan ekonomi, pemulihan wisata dengan banyaknya kunjungan masyarakat yang berwisata di Bali juga ada kecenderungan tren kriminalitas juga naik. Dan untuk barang bukti yang nanti ini masyarakat gimana scenarionya Pak? Yang menjadi korban? Silakan masyarakat menjadi korban. Ini rata-rata masyarakatnya sudah tahu kalau motornya sudah bisa diamankan, bisa datang ke penyidik sambil menunggu proses bisa pinjam pakai. Dan kalau memang ada motor pengganti sendiri atau mungkin ada cadangan di rumah ya sambil menunggu proses peradilan selesai, pasti nanti putusan dari peradilan motor akan dikembalikan kepada korban kejahatan. Pak, satu lagi. Oke? Adakah di sini yang komplotan atau geng gitu Pak? Sindikat belum kita temukan, tapi kalau residivis ada. Jadi beberapa yang kita ungkap ini kan rata-rata juga dari luar Bali ya. Ini bukan SARA, tapi memang kecenderungan pelakunya banyak dari masyarakat luar Bali. Nah, selama ini belum kita temukan sindikat, tapi residivis yang melakukan kejahatan berulang kali berhasil kita ungkap. Nanti secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Endang atau Pak Kasat Reskrim. Ada lagi? udah panas. Cukup ya? Terima kasih. Udah panas. Kasihan. Biar sehat. Enggak mudik lah. Namanya siapa? Immanuel Rahmat Hidayat, Oh, iya. Kasusnya? Oh yang diungkap ya? Orang mana kamu? asli Jember. Asli Jember. Ke Bali dalam rangka? Bekerja Kerjamu apa? proyek Pak. Terus dalam motor? Dalam motor? Nyuri motor? Iya Pak. Motor yang plat merah itu ya? Bukan Pak. Yang di Kuta ya? Yang mana? Yang putih ini Pak. Pojok ya? Kopi. Hasil BAP saya baca kamu nyuri 10 TKP, betul? Iya Pak. Nah, sebutkan satu-satu di mana? Di Prerenan, Scoopy biru Ken, Vario merah hitam di Jalan Padonan, Vario biru hitam di Jalan 22 Scoopy hitam merah di dekat lapangan Prerenan, Baru 5 itu. Itu yang di Kuta itu. di Central Parkir, Macet Road. Yang viral di media ya. Ya. Terus ini biar masyarakat juga tahu, kamu nyurinya itu kuncinya nyantol apa pakai kunci palsu? Kunci nyantol sama kunci palsu. Apa kunci palsumu? Semacam gunting dimodif jadi liter T. Oh, gunting dimodifikasi jadi meter T gitu. Jadi masyarakat di luar sana silakan kunci jangan nyantol. Berikan kunci pengaman ganda, silakan kunci rahasia supaya tidak menjadi korban. Karena Scoopy, Vario kita tidak terlatih pun bisa gampang untuk mengambil motor tersebut. Karena pengamanannya sangat simpel sekali motor-motor itu. Kamu sendiri? Sendiri. Terus motornya kamu jual kemana? Marketplace. Nah, juga ini masyarakat juga ini marketplace. Hati-hati kalau ada penawaran motor murah di marketplace. Karena rata-rata itu hasil dari kejahatan. Kamu jual berapa? Paling tinggi 4.500.000 Pak. Kamu kenal yang beli nggak? Kalau wajahnya kenal Pak. Caramu menjual gimana? Kemudian bertemu sama pembeli itu gimana? Caramu menjual kan kamu marketplace.
Terus ketemu dengan pembelinya gimana? COD Pak. Ya antar, Enggak, langsung ketemu sendiri Pak sama orangnya. ketemu di rumahnya, Di luar Pak, di jalan. bayar cash langsung situ. Langsung cash Pak. Yang beli rata-rata orang mana? Orang Jawa. Pendatang juga. Gojek gitu. Ada tuh apa katanya? Dia katanya untuk istrinya kerja gitu Pak. Ini kan 10 TKP, itu kalau 4 juta, rata-rata ya kita 3 juta. 30 juta itu, buat apa uangnya? Judi online Pak. Judi online. Togel apa pasang apa? Slot Pak. Apa? Slot Pak. Slot. Menang apa kan? Kalah Pak. Kamu udah punya istri? Belum Pak. Nyesel gak kamu? Kaki kirimu itu kena. Masih untung ditembaknya kena kaki. Kalau kena kepala gimana? Ya, manuel ya, kamu. Kamu nanti selesai hukuman, kamu bertobat di gereja, jelas? Oh, 10 TKP. Mana lagi 10 banyak TKP? Yang perempuan itu boleh. Oh ini yang plat merah ini. Kamu nyuri di mana? Beli? Iya. Rodi Pranata. Orang mana? Lombok. Oh, gua. Kenapa kok nyurinya plat merah? Pakai pulang, saya taruh di pinggir jalan kemarin. Motornya itu ditaruh pinggir jalan. Oh, enggak, motornya kamu ngambil di mana? Di rumah. Rumahnya korban. Kunci nyantol apa kamu pakai kunci? Nyantol. Tahu kalau plat merah itu motornya apa? Pemda. Pokoknya ada kesempatan ambil gitu. Pakai pulang aja kemarin Pak, biar nggak jauh jalan kaki ke kelas. Simple aja ya. Jadi minjem itu. Kamu ngomong sama tembok pasti. Saya pinjam dulu ya. Kamu pura-pura, Pak saya pinjam. Ya boleh. Enggak. Enggak, nyuri itu namanya. Ngambil nggak izin tuh nyuri. Kunci nyantol. Ya. Kunci nyantol nih rekan-rekan pers banyak nih kejadian kunci nyantol. Karena mereka masyarakat tuh berpikir aman di wilayahnya. Termasuk yang Immanuel itu kuncinya nyantol yang di parkir sentral parkir itu. Jadi saya himbau sekali lagi tolong kunci nyantol. Siap ya? Ya. Siap liburan tadi. Itu apa? Api. Hah? Ya bang, sudah bang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.